apa yang terjadi di sekitar kita, dengan memperhatikan setiap perubahan-perubahan yang ada di hadapan kita, apa yang terjadi di alam dunia ini. Dan memang kita disuruh oleh Allah siru fil ardi, dituntut oleh Allah, diperintah oleh Allah berjalanlah. Untuk apa? Tidak lain agar kita mampu memahami apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dunia ini. Lalu apakah kemudian setiap peristiwa-peristiwa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita saksikan sekedar hanya disaksikan begitu saja, hanya dilihat saja, ditontonin seperti kita yang menontonin setiap apa yang terjadi di sekitar kita? Terkadang setiap apa yang terjadi kalau kita lewat di jalan, kita melihat ada peristiwa-peristiwa, kita tengok, menyaksikan, lalu setelah itu kita pergi tanpa kemudian mengambil pelajaran ibrah dari setiap apa yang terjadi. Apakah seperti itu? Bukan. Siru fil ardi, berjalanlah. Untuk apa? Khudhil ibrah, ambil ibrah dari apa yang ada. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Allah bilang kami akan menceritakan kepada kalian sebuah kisah. Untuk apa Allah bercerita? Untuk apa Allah berkisah? Untuk apa? Menceritakan sesuatu. Tapi Allah bilang, iya, kami akan menceritakan kepada kalian tentang sesuatu. Jadi Allah pun senang dengan cerita. Sebagaimana kita yang sangat hobi mendengar cerita setiap peristiwa-peristiwa yang ada. Di dalam ada cerita yang perlu diceritakan. Alam dunia ini sebuah kisah. Kisah adalah kumpulan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu kisah. Kisah bukan untuk kisah itu sendiri. Peristiwa bukan sekedar terjadinya setiap kejadian-kejadian, bukan. Tapi bagaimana kita mampu mengambil pelajaran untuk kita, untuk menyadarkan diri kita. Di sini sebenarnya Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa manusia itu sebenarnya dalam keadaan tertidur. Kita ini ghaflah, gak sadar kita. Makanya mau disadarkan dengan peristiwa itu. Coba lihat, kita terkadang ketika menyaksikan film ya, sinema, apa yang terjadi? Lewat begitu saja. Kita terpengaruh dengan setiap apa yang terjadi di dalam hanya pada saat itu saja, tapi kemudian kita tidak mampu mengambil hikmah, tidak mampu mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang terjadi. Harusnya kan misalnya kita menyaksikan dalam film tersebut aktor yang menjadi seorang antagonis, misalnya seorang yang jahat, kita marah, bukan? Terkadang kita memaki, menyumpahi orang itu. Kita melihat orang baik yang protagonis, baik kita lihat. Kita senang, kita gembira.
ada kondisi kejiwaan yang terjadi di dalam diri kita, dalam setiap peristiwa yang terjadi, dalam setiap peranan-peranan yang ditampilkan oleh para pemain di dalam film itu. Baik kita gembira, kita tersenyum, bahagia, kita buruk, kita marah. Tapi sampai di situ saja. Setelah itu, ketika kita memaki orang buruk tanpa kita sadari, ketika kita bergaul dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, sikap perbuatan yang kita maki tadi, itulah yang kemudian kita perankan. Kita menjadi orang buruk dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan rumah tangga misalnya, sinetron kita nonton, kita melihat suami atau istri atau anak yang bersikap kasar misalnya, yang tidak menghormati, yang menyakiti, marah kita, kenapa seperti itu, kita maki-maki orang itu. Tapi kemudian di tengah-tengah keluarga kita memainkan peranan itu. Berarti di mana makian kita, di mana amarah kita yang kita tumpahkan pada saat kita nonton? Tidak berbekas, kita tidak mengambil ibrah dari kisah itu. Demikian juga itu kisah yang terjadi di dalam film. Sekarang coba lihat dalam kehidupan kita. Kita banyak melihat berbagai macam peristiwa yang terjadi. Ada kezaliman di sana, ada ketidakbenaran di sana, ada pembunuhan di sana, ada kemiskinan di sana, ada rintihan dan retapan orang-orang yang susah. Tapi kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Tidak ada. Kita menyaksikan begitu saja. Yang harusnya ketika kita mendengar, ketika kita menyaksikan, kita kemudian merasakan itu secara langsung, seakan-akan kita menjadi mereka. Kan begitu. Coba lihat di televisi, kita akan menjadi seakan-akan kita yang jadi aktor itu. Ketika orang dimarahi, kita merasa kita yang sedang dimarahi, sehingga kita mau melawan orang yang memarahi kita. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika Anda melihat orang miskin, sedih Anda ketika melihat orang miskin yang susah. Di dalam film kita menangis kita. Tapi kemudian dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang terjadi. Kita lihat orang-orang kelaparan, tidak bergerak hati kita untuk membantu.